Perkenalkan, nama saya Octovin K. Sevanyapongo dengan NIM 210211060102. Saat ini saya akan membahas tentang topik pemanfaatan komputer di masyarakat. Pengertian komputer dan masyarakat menurut para ahli. Menurut Donald Sanders, komputer adalah suatu elektronik yang dapat dipergunakan untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Komputer dibuat agar secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data yang diinput, memprosesnya, dan kemudian menghasilkan output yang berdasarkan instruksi-instruksi yang telah disimpan dalam memori. Menurut Robert Blismer, komputer adalah alat elektronik yang bertugas untuk menerima masukan, input, lalu masukan tersebut diproses dengan instruksi yang sudah diberikan. Kemudian komputer dapat menyimpan perintah-perintah dan menghasilkan output dalam bentuk formasi. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama dan mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama, serta mereka menganggap kelompoknya sebagai sebuah kesatuan sosial. Menurut Max Weber, masyarakat merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur di mana hakikatnya memiliki nilai-nilai, juga harapan pada setiap individunya. Dinamika masyarakat. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi antara anggota kelompok dengan kelompoknya secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi selama ada kelompok, semangat kelompok yang terus-menerus ada dalam kelompok itu, yang mana kelompok itu bersifat dinamis, artinya dapat selalu berubah dalam setiap keadaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika adalah cara kehidupan masyarakat yang selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Dari adanya ketidakpuasan masyarakat, sehingga masyarakat berusaha mengadakan penyesuaian. Beberapa pakar berpendapat sama mengenai kehidupan manusia bahwa akan selalu berubah. Kondisi seperti ini yang dinamakan sebagai perubahan sosial. Pemanfaatan dari komputer sebagai alat pengolah data. Yang pertama, alat mekanik elektronik, di mana terdapat alat yang dapat melakukan secara otomatis dalam pergerakannya dilakukan oleh motor elektrik. Kedua, peralatan mekanik, di mana terdapat alat dalam bentuk nyata dengan mekanik yang digerakkan secara manual. Ketiga, peralatan manual, di mana terdapat alat yang dapat mengolah data sangat sederhana, di mana tenaga manusia menjadi objek utamanya. Keempat, peralatan elektronik, terdapat komponen alat yang bekerja secara full elektronik. Komputer dalam kehidupan. Yang pertama, bidang kesehatan, penggunaan sinar X untuk memantau kesehatan sekaligus juga pengobatan. Kedua, bidang transportasi. Navigasi pesawat bisa ditentukan koordinat dan diterbangkan secara otomatis. Penjualan tiketnya pun sudah dilayani melalui komputer. 3. Bidang pendidikan. Adanya virtual meeting dan juga metode e-learning. 4. Bidang jasa pengiriman barang. Akses pengiriman yang lebih cepat dan tepat. 5. Bidang jasa. Pencetakan koran atau majalah dengan mesin yang dimotori oleh program komputer. 6. Bidang jasa konstruksi. Memudahkan arsitektur mendesain rancangan konstruksi. 7. Bidang pertahanan dan keamanan. Pengendalian senjata-senjata atau peluru kendali untuk pengoperasiannya. 8. Bidang pemerintahan. Penerapan sistem informasi dalam pemerintahan. 9. Bidang industri. Mengendalikan mesin yang telah didesain khusus dengan penggunaannya. 10. Bidang industri perfilman. Memudahkan untuk menyunting atau mengedit suatu film. 11. Bidang industri rekaman. Penggunaan autotune untuk mengubah nada dalam suatu vokal maupun instrumen. 12. Bidang olahraga. Adanya monitor untuk wasit melihat jika ada terjadi sesuatu pelanggaran. Pemanfaatan dari komputer. Contoh pemanfaatan komputer di masyarakat. Pertama, mobil pandai. Oldsmobile sudah sebuah perusahaan produksi mobil menerapkan
sistem kendali berbasis pengolah mikro pada produknya. 2. Pengendalian lalu lintas udara dilakukan secara modern dengan menggunakan peralatan canggih berbasis komputer. Ketiga, pengolahan data cuaca. Menyalurkan data cuaca melalui saluran telekomunikasi internasional ke pusat pengolahan data cuaca dan juga membentuk model peramalan cuaca lokal. Keempat, video game. Adanya video game yang membuat orang gemar memainkannya, terutama generasi muda. Dampak yang timbul dari komputer. Dampak positifnya yaitu akses informasi yang lebih mudah dan cepat, komunikasi yang lebih baik, pekerjaan yang jauh lebih efisien, transportasi yang lebih mudah. Dampak negatif, kurangnya bersosialisasi secara fisik, pekerjaan digantikan oleh mesin, kecanduan akan media sosial dan game, dan memudahkan adanya tindak kejahatan. Peran penting dari keluarga yaitu sosialisasi. Keluarga merupakan hal yang harus dapat merangkul sesama keluarga. Kedua, meningkatkan rasa kesadaran pada diri anak untuk memposisikan dirinya dengan benar agar setiap anak dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan benar. Ketiga, skala prioritas kebutuhan teknologi. Cara ini dilakukan dikarenakannya takut akan terus berkonsumsi pada produk-produk teknologi seperti komputer. 4. Pembimbingan orang tua kepada anak yang harus selalu diawasi dalam setiap penggunaan teknologi yang dipergunakan, khususnya dalam penggunaan internet. Kelima, peranan orang tua yang harus dilakukan adalah merangkul anak atau meluangkan waktu untuk anak agar lebih erat tali hubungan antara orang tua dan anak. Keenam, peranan orang tua yang mengharuskan tahu terhadap perkembangan teknologi. Isu sosial dan masalah yang terjadi di masyarakat. Bidang pekerjaan. Banyak yang berkata dan mengaitkan bahwa peranan komputer dapat menggeser peran manusia dalam bidang pekerjaan. Bidang kesehatan. Dengan adanya komputer dan teknologi, membuat manusia jadi malas bergerak karena kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan, sehingga dapat mengganggu kesehatan karena terlalu banyak duduk dan malas bergerak, serta soal kesehatan mata yang juga dapat terganggu. Hak kebebasan pribadi. Komputer dan teknologi dapat memberikan kebebasan dalam memberikan data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga banyak yang ketakutan datanya akan salah digunakan. Kendali yang terpusat. Penguasa akan semakin menguasai distribusi pengelolaan data dan bisa sewenang-wenang terhadap kekuasaan mereka, karena dapat mengendalikan secara terpusat semua data. Tanggung jawab. Apakah setiap masyarakat bertanggung jawab apabila ada data pribadi mereka yang tersebar luas? Citra diri manusia. Apakah komputer dan teknologi dapat mempengaruhi citra diri manusia? Apakah citra diri manusia dapat lebih menonjol karena mereka bisa menggunakan komputer? Etika dan profesionalisme. Apakah para ahli komputer memiliki etika profesi seperti layaknya dokter dan para ahli di bidang hukum? Kepentingan nasional. Apakah dengan komputer, maka ekonomi di negara tersebut akan membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat? Kesenjangan keahlian. Apakah kesenjangan keahlian dapat menimbulkan persaingan di antara masyarakat? Pengertian dari ergonomi. Kata ergonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja, dan nomos yang berarti aturan, sehingga dapat diartikan sebagai suatu aturan yang berhubungan dengan kerja. Sedangkan secara terminologi, ergonomi merupakan ilmu yang pelajari mengenai sifat dan keterbatasan manusia yang digunakan untuk merancang sistem kerja, sehingga sistem tersebut dapat bekerja dengan sangat baik. Pengertian ergonomi menurut para ahli. Menurut Sritomo, ergonomi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari manusia yang berkaitan dengan pekerjaannya. Menurut Wingjo Subroto, ergonomi adalah salah satu ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut yang lebih baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu
pekerjaan yang efektif, efisien, aman, dan juga nyaman. Manfaat dari ergonomi. Pekerjaan meningkat seperti kecepatan, akurasi, keamanan, dan juga mengurangi energi saat bekerja. Kedua, mengurangi penghematan waktu, biaya pelatihan, dan pendidikan. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Empat, efisiensi waktu agar tidak terbuang dengan percuma. Kelima, tingkatkan kenyamanan karyawan Anda dalam bekerja. Prinsip dan tujuan dari ergonomi. Prinsipnya yaitu kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluasan, dan kekuatan. Tujuannya, pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan cara pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, dan mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Kedua, peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir secara tepat, dan meningkatkan jaminan sosial selama kurun waktu usia produktif maupun juga setelah produktif. Ketiga, menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai macam tujuan, yaitu aspek ekonomi, teknis, antropologis, dan budaya setiap sistem kerja yang dilakukan, sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Demikian pembahasan topik tentang pemanfaatan dari komputer di masyarakat. Sekian dan terima kasih.